Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku tiba di rumah keluarga. Udara pagi masih menyelimuti dengan dingin yang menusuk kulit. Aku memarkir mobilku pelan, tidak ingin membuat suara berlebihan. Rumah itu tampak sunyi, tapi dari balik pagar sudah terlihat aktivitas orang-orang yang datang lebih awal. Aku turun dari mobil, menutup jaketku rapat-rapat. Kaki melangkah perlahan menuju pintu depan. Belum sempat aku mengetuk, pintu itu sudah dibuka oleh seorang pria muda, karyawan tetap keluarga yang dulu sering membantu ayahku. Ia tersenyum simpul, lalu memberiku isyarat untuk masuk. "Masuk, Mbak Arini. Sudah banyak yang datang," ujarnya pelan. Aku mengangguk, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Ayahku, Kompol Hanafiah, telah meninggal seminggu yang lalu. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai perwira polisi yang disegani, ia akhirnya menyerah pada penyakit jantung yang selama ini diam-diam menggerogoti tubuhnya. Kami semua tahu hari ini akan tiba, tapi rasanya tetap tidak siap. Di dalam rumah, suasana begitu berbeda dari biasanya. Tidak ada aroma kopi hangat yang biasa menyambut pagi, atau suara radio kesayangan ayah yang selalu diputar saat sarapan. Yang ada hanyalah deretan kursi panjang, karangan bunga dari berbagai rekan dan kerabat, serta wajah-wajah murung yang berkumpul dalam kesedihan. Aku melihat Dimas duduk di pojok ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Riko sedang berbicara dengan beberapa kerabat tua, matanya sesekali melirik ke arahku. Mereka seperti biasa, saling menjaga jarak, tapi tetap saling waspada. Aku duduk di bangku kosong, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran tak bisa diam. Ada rasa berat yang terus menekan dadaku. Bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi juga karena aku tahu, setelah pemakaman ini, pertarungan sebenarnya akan dimulai. Pemakaman dilangsungkan siang itu. Upacara militer lengkap dengan penghormatan terakhir dilakukan dengan hikmat. Banyak mantan rekan ayah hadir, termasuk beberapa petinggi kepolisian yang pernah bekerja sama dengannya. Mereka memberikan sambutan, menceritakan betapa besar kontribusi ayah selama masa dinasnya. Aku mendengarkan tanpa bisa merasakan bangga. Hati ini malah semakin terluka. Karena aku tahu, di balik semua pujian itu, ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Hal-hal yang mungkin bahkan ibuku sendiri pun tak pernah cerita kepadaku. Saat prosesi penurunan peti dimulai, mataku tak sengaja bertemu dengan pandangan Dimas. Ia menatapku sejenak, lalu beralih lagi ke peti yang diturunkan secara perlahan ke dalam tanah. Wajahnya datar, tapi aku bisa membaca sesuatu di baliknya. Seperti biasa, ia tampak yakin. Yakin bahwa ia adalah penerus sah segala warisan ayah. Setelah doa selesai dibacakan, kami kembali ke rumah. Suasana mulai riuh dengan percakapan para tamu. Tapi aku langsung pergi ke dapur, mencari ketenangan. Ibuku duduk di meja makan, sendirian. Ia memandangi secangkir teh yang belum tersentuh. Aku duduk di sebelahnya, lalu menyentuh tangannya perlahan. "Bu, kamu baik-baik saja?" Tanyaku lembut. Ia mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Iya nak, ibu baik-baik saja." Aku tahu ibu tidak benar-benar baik-baik saja. Tapi aku tidak ingin memaksanya bicara sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Beberapa menit kemudian, Dimas masuk ke dapur. Ia langsung berdiri di seberang meja. Tatapannya mengarah pada ibu. "Bu, kita harus bicara soal surat wasiat," katanya tanpa basa-basi. Ibuku mendesah pelan. "Nanti dulu mas, ini belum waktunya." "Tapi semakin cepat diselesaikan, semakin baik," desak Dimas. Aku mulai geram. Baru saja ayah dikubur dan mereka sudah membicarakan soal warisan. Tapi aku memilih diam, tidak ingin memperkeruh suasana. "Riko,
muncul tak lama setelah itu. Ia langsung ikut nimbrung. Aku setuju dengan Dimas. Lebih baik urusan ini segera dibahas. Semua orang pasti sudah penasaran. Ibuku menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, tapi nanti malam. Sekarang biarkan ibu istirahat dulu. Dimas dan Riko mengangguk, tapi ekspresi mereka tidak sepenuhnya puas. Mereka keluar dari dapur bersama, terus berbisik-bisik. Aku menoleh pada ibu. Mama, apa Mama sudah siap? Ibuku menatapku, lalu menggeleng pelan. Bukan soal siap, sayang. Tapi tentang bagaimana caranya menjaga semuanya tetap utuh. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi kata-katanya membuatku semakin penasaran. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan entah kenapa, aku merasa ibu ingin aku yang menemukannya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk di kamar ibu. Ia tertidur lelap di ranjangnya, napasnya berat. Di atas meja kayu kecil di samping tempat tidur, tergeletak sebuah foto lama. Foto yang menunjukkan ibu muda, berdiri di samping ayah yang masih gagah. Aku mengambil foto itu, memandanginya lama. Lalu dari sudut mataku, aku melihat sesuatu aneh di balik figura. Ada celah kecil, seolah-olah figura itu bisa dibuka. Dengan hati-hati, aku menekan bagian belakang figura. Dan ternyata benar, di dalamnya tersembunyi selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Aku membukanya. Isinya cuma satu kalimat. Ada yang harus kamu cari di kamar ibumu. Jangan biarkan mereka menemukannya duluan. Aku mendongak, menatap ibu yang masih tertidur. Apa maksud pesan ini? Jantungku mulai berdebar. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Ada rahasia besar yang menunggu di balik dinding rumah ini. Dan sepertinya, aku adalah satu-satunya yang dituntun untuk menemukannya. Keesokan paginya, suasana rumah sudah berubah. Suara obrolan dari ruang tamu terus mengalir sejak pagi. Aku bisa mendengar Dimas bicara keras-keras di telepon, sementara Riko asik dengan laptopnya di sudut ruangan. Aku menuruni tangga pelan-pelan, masih memikirkan pesan rahasia di balik figura foto kemarin malam. Kertas itu kini tersimpan rapi di dalam dompetku. Aku belum menyebarkannya ke siapapun, belum tahu harus cerita ke siapa dulu. Selamat pagi, sapaku pada ibu yang sedang duduk di meja makan. Sarapan dengan lauk telur rebus dan nasi putih, hangat ia mengangkat wajahnya, lalu tersenyum lemah. Pagi sayang, sarapan dulu. Aku mengambil piring dan mulai melayani diriku sendiri. Di seberang meja, Dimas datang membawa map plastik tebal. Ia duduk, lalu meletakkan map itu di atas meja. Ini surat wasiat ayah, katanya langsung tanpa basa-basi. Aku melirik ibu. Wajahnya langsung berubah tegang. Ayo kita bahas sekarang, lanjut Dimas. Matanya beralih padaku dan Riko yang juga sudah duduk di sekitar meja. Riko angkat bicara. Suaranya tenang tapi jelas. Saya setuju. Lebih baik cepat selesai. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap map itu seperti itu adalah sesuatu yang hidup dan bisa menyerangku kapan saja. Dimas mulai membuka mapnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen penting, salinan surat wasiat, fotokopi sertifikat tanah, buku tabungan, dan beberapa catatan kecil. Menurut ini, ayah meninggalkan 3 aset utama. Rumah ini, tanah kosong di daerah Cimanggis, dan uang. Pensiun plus tabungan beliau di bank. Total nilainya cukup besar, ucapnya. Aku meneguk ludah. Dan pembagian untuk kami bertiga? Tentu saja aku sebagai anak sulung akan dapat bagian terbesar, jawab Dimas yakin. Kenapa harus kamu? Tanya Riko dingin. Karena aku yang paling tua. Dan selama ini aku yang bantu ayah urus bisnis keluarga. Bisnis apa? Ayah kan polisi, bukan pengusaha. Aku memilih diam saat mereka mulai debat lagi. Aku lihat ibu semakin gelisah. Tangannya gemetar saat ia mencoba minum teh. Berhenti kalian berdua. Desisnya perlahan tapi tegas. Mereka akhirnya diam. Tapi tatapan saling tidak suka tetap ada. Wasiat ayah. Bagaimana isinya? Tanyaku akhirnya. Dimas menyerahkan 1 halaman dokumen kepadaku.
Aku membacanya dengan hati-hati. Isinya menyatakan bahwa semua harta akan dibagi rata antara ketiga anaknya. Rumah akan tetap menjadi milik keluarga. Tapi jika ingin dijual, harus disetujui oleh semua pihak. Bagus, kataku. Jadi kita sama-sama dapat bagian. Tapi ayah juga tulis di sini. Dimas menunjuk bagian lain dalam dokumen, bahwa siapapun yang bisa menunjukkan kontribusi terbesar selama hidup ayah, berhak atas tambahan bonus. Aku mendengus. Bonus? Ini bukan kompetisi, tapi itu aturan ayah, ujar Dimas dengan senyum sombong. Lalu, siapa yang dianggap paling berjasa? Tanya Riko. Ya jelas aku, sahut Dimas. Aku mulai kesal. Kamu pikir cuma karena kamu sering ikut rapat bareng ayah, kamu otomatis lebih pantas? Setidaknya aku nggak cuma main pergi sana-sini terus ngilang kayak kamu, balas Dimas sinis. Aku mengepal tangan, tapi aku tarik napas panjang, coba menenangkan diri. Oke, kita jangan ribut dulu, potong ibu. Kita juga belum lihat semua dokumen, ada banyak hal yang mungkin belum kalian tahu. Ada apa lagi? Tanya Riko penasaran. Ibu menatapku sejenak. Arini, coba cari dokumen biru di dalam laci meja kerja ayahmu. Itu arsip penting yang belum sempat dibicarakan waktu itu. Aku mengangguk. Laci meja kerja ayah selama ini memang jarang dibuka. Bahkan setelah ia meninggal, belum ada yang menyentuhnya. Aku bangkit dari kursi dan menuju ruang kerja ayah di lantai atas. Ruangan itu masih tertutup rapat. Aku masuk pelan, lalu menyalakan lampu. Di tengah ruangan, mejanya masih rapi seperti biasa. Buku-buku, foto keluarga, dan frame penghargaan dari instansi kepolisian masih terpampang di rak. Aku menuju laci tengah, membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, termasuk arsip kasus lama, foto-foto masa dinas ayah, dan satu map berwarna biru tua yang agak kusam. Aku ambil map itu, lalu membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen transfer uang, nota pembelian properti, dan beberapa foto hitam putih yang tampak sangat usang. Yang membuatku terkejut adalah nama penerima uang di salah satu dokumen itu, PT Triwira Mandiri, nama yang tidak asing. Aku pernah dengar dari sebuah kasus korupsi yang sempat ramai di media beberapa tahun lalu. Aku mengernyit. Kenapa nama perusahaan itu ada di dokumen ayah? Aku buru-buru turun ke bawah dan menyerahkan map itu ke ibu. Ia membukanya sekilas, lalu wajahnya langsung berubah. Ini seharusnya tidak ada di sini, desisnya. Ada apa, Bu? Tanya Dimas. Ibu menggeleng. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan ayah. Kalau begitu, kenapa Mama bilang Arini harus cari dokumen ini? Riko mempertanyakan. Ibu tidak menjawab. Ia menutup map itu dan menyerahkannya kembali kepadaku. Simpan baik-baik. Jangan tunjukkan ke siapapun dulu, bisiknya. Aku mengangguk, meski masih bingung. Kami juga berhak tahu isi dokumen itu, protes Dimas. Tidak, kalian tidak berhak, jawab ibu tegas. Suasana kembali tegang. Aku bisa merasakan gesekan yang semakin dalam di antara kami bertiga. Tapi kali ini, rasanya beda. Bukan hanya soal uang atau warisan. Ada sesuatu yang lebih besar. Dan sepertinya, aku adalah satu-satunya yang mulai menyadarinya. Setelah percakapan tegang tadi pagi, suasana rumah jadi makin tidak nyaman. Dimas dan Riko menghilang entah kemana. Mungkin mereka sedang membuat rencana sendiri-sendiri, atau malah mencari dokumen-dokumen lain yang bisa mereka gunakan untuk menang dalam pertarungan warisan ini. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar ibu. Aku ingin bicara langsung dengannya. Tapi begitu sampai di depan pintu, aku mendapati dia sudah tertidur lelap. Napasnya terdengar berat. Aku tidak tega membangunkannya. Jadi, aku hanya duduk di kursi dekat ranjangnya, melihat wajah tua itu tanpa suara. Wajah yang selama ini menjadi tempatku pulang saat segalanya terasa runtuh. Dari saku belakang celanaku, aku mengeluarkan map biru yang diserahkan ibu kepadaku tadi pagi. Aku buka pelan-pelan. Dokumen-dokumen di dalamnya masih sama seperti sebelumnya.
Transfer uang dari nama-nama asing, nota pembelian properti atas nama orang-orang yang tidak kukenal, dan foto-foto hitam putih yang tampak sangat usang. Yang paling menarik perhatianku adalah satu foto yang menunjukkan seorang wanita muda dengan senyum anggun berdiri di samping seorang pria yang sepertinya lebih tua darinya. Di sudut foto itu tertulis tanggal 1987. Wanita itu mirip sekali dengan ibuku waktu muda. Aku mengerat-kerat mataku, lalu melihat lagi. Bukan khayalan, itu benar-benar ibu. Hanya saja, ia tidak berdiri di samping ayah. Pria di sampingnya adalah orang asing. Jantungku mulai berdebar. Aku menyimpan kembali foto itu ke dalam map, lalu menutupnya rapat-rapat. "Ada apa, sayang?" Suara ibu tiba-tiba terdengar. Ia sudah membuka matanya. Aku tersentak. Nggak apa-apa, Bu. Cuman lihat-lihat dokumen tadi." Ibuku bangkit pelan, duduk di tepi ranjang. Matanya sedikit sembab karena tidur siang tadi. "Kamu penasaran ya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Siapa pria di foto itu?" Ibuku diam cukup lama. Ia menatapku sejenak, lalu menarik napas panjang. "Ayahmu pasti akan marah kalau tahu kamu menemukan foto itu," katanya akhirnya. "Ayah sudah tidak ada, Bu. Jadi, tolong ceritakan padaku." Lagi-lagi, ibu diam. Tapi kali ini, air matanya mulai menggenang. Dia adalah masa laluku yang tidak pernah bisa kulupakan, bisiknya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Sebelum menikah dengan ayahmu, aku pernah menjalin hubungan dengan pria itu. Dia pengusaha muda, punya banyak proyek besar. Kami sempat hidup bersama, tapi hubungan itu tidak bertahan lama." Aku mendengarkan tanpa menyela. "Setelah itu aku bertemu dengan ayahmu. Dia polisi muda yang baik hati. Dia menerima semua masa laluku. Bahkan ketika aku hamil, dia rela menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri." Aku mengerat-kerat alisku. "Anak itu, maksud Mama Dimas." Ibuku mengangguk pelan. Aku langsung merinding. "Jadi, Dimas bukan anak kandung ayah?" Ibuku menggeleng pelan. "Bukan. Tapi ayahmu mencintainya seperti anak sendiri, bahkan lebih." Aku tidak bisa berkata-kata. Otakku berputar cepat, mencoba mencerna informasi ini. "Kenapa baru sekarang?" "Mama cerita?" Ibuku menunduk. "Aku takut pada reaksi kalian, takut pada apa yang akan terjadi jika rahasia ini keluar. Dan apalagi, aku juga takut pada ayahmu." Aku bisa memahami rasa takut itu. Ayahku memang bukan orang yang mudah diminta penjelasan. Ia keras, tegas, dan tidak suka hal-hal yang bisa mencoreng reputasinya. Tapi sekarang, setelah ia tiada, aku merasa aku punya tanggung jawab untuk mencari tahu lebih lanjut. "Mama, ada lagi rahasia lain yang belum saya tahu?" Ibuku menggeleng pelan. "Hanya satu. Di kamar ini, di balik dinding, ada brankas kecil. Tempatku menyimpan surat-surat penting, termasuk surat pengakuan dari pria itu, dan beberapa bukti transfer, uang yang mungkin bisa menjelaskan kenapa ayahmu bisa memiliki semua harta itu." Aku langsung bangkit. "Saya cari itu. Tapi jangan bilang ke saudara-saudaramu dulu," pesan ibu. "Belum waktunya." Aku mengangguk, lalu mulai mengamati dinding kamar itu. Kamar ibu memang jarang dibuka oleh kami berempat. Hanya ibu yang tinggal di dalamnya. Aku ingat, waktu kecil, ibu selalu melarang kami masuk tanpa izin. Aku menghampiri salah satu bagian dinding yang tampak agak tidak rata. Dengan tangan gemetar, aku mengetuknya pelan. Suaranya kosong. Aku menoleh ke ibu. Ia mengangguk pelan. Aku mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka dinding itu. Di pojok kamar, ada kotak kayu kecil. Aku ambil, lalu melemparnya ke arah dinding dengan hati-hati. Bruk! Kayu itu mengenai dinding dan membuat lubang kecil. Aku mendekat, lalu memperbesar lubang itu dengan tangan. Di dalamnya, ada brankas kecil,
berwarna abu-abu. Aku menoleh ke ibu lagi. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengangguk. Aku membuka brankas itu. Di dalamnya ada beberapa surat, foto, dan satu flash disk kecil. Aku mengambil semuanya, lalu menutup brankas kembali. Aku letakkan kembali kotak kayu ke tempat semula, lalu menutupi lubang di dinding dengan tirai kecil yang tadinya menutupi figura foto. Saya bawa ini dulu, ya, Bu, kataku sambil menunjukkan isi brankas ibuku mengangguk. Tapi hati-hati, Nak, jangan sampai mereka tahu. Aku meneguk ludah. Ini baru permulaan, tapi aku tahu aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Aku membawa semua dokumen dan flash disk itu ke kamar. Hatiku berdebar-debar, seperti baru saja melakukan sesuatu yang salah. Meskipun aku tahu, ini bukan kesalahan. Ini adalah pencarian kebenaran. Kamar itu sunyi. Aku duduk di tepi ranjang lama, menatap map plastik bening yang berisi surat-surat usang dan foto-foto hitam putih. Di tangan kiriku, flash disk kecil itu terasa dingin meski tidak basah. Aku mengambil laptop dari tas, menyalakannya, lalu memasukkan flash disk itu ke dalam port USB, loading beberapa detik, lalu muncul satu file video dan beberapa dokumen Word. Aku mulai dengan dokumen Word pertama. Surat pengakuan, 19 Maret 1947 ditulis oleh Rizky Adiputra. Kepada siapapun yang membaca surat ini, saya ingin menjelaskan semuanya. Bukan untuk meminta maaf, tapi agar tidak ada lagi dusta yang terus hidup. Saya dulu adalah seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Proyek pemerintah saat itu memberikan banyak peluang bagi orang-orang seperti saya. Tapi sayangnya, proyek itu juga syarat korupsi. Saya terlibat, bahkan menjadi otak dari sebagian besar praktik gelap itu. Di tengah masa-masa itu, saya bertemu dengan wanita yang sangat mencintai saya. Ia cantik, cerdas, dan begitu penuh kasih. Kami menjalin hubungan tanpa rencana pernikahan. Sampai akhirnya ia hamil. Tidak ada yang tahu selain kami berdua. Ia memutuskan untuk tetap melahirkan anak itu, tapi ia tidak mau jadi istri saya. Ia bilang, ia ingin hidup yang lebih baik, jauh dari dunia gelapku. Ia menikah dengan seorang polisi. Kompol Hanafiah. Pria yang jujur, tegas, dan tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali setelah itu. Bahkan, aku pernah datang ke rumah mereka diam-diam, tapi ia selalu menolak. Sampai suatu hari, ia memberiku satu syarat jika aku masih peduli pada mereka. Uang. Aku harus bantu mereka secara finansial, tanpa pernah menemui atau mengganggu keluarganya. Lagi aku setuju, dan itulah awal dari transfer uang yang terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Sebagian besar aset keluarga itu, termasuk tabungan pensiunan Hanafiah, berasal dari uang yang aku berikan. Uang hasil korupsi. Aku menyesal. Tapi sudah terlambat. Aku hanya bisa berdoa semoga keluarga itu tidak terlalu lama dibayangi oleh dosaku. Aku mendongak, napasku tersengal-sengal, jantungku berdebar tak karuan. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Jadi, benar. Sebagian besar kekayaan ayah berasal dari uang gelap. Aku membuka dokumen berikutnya. Isinya adalah daftar transfer bank dari rekening atas nama Rizky Adiputra ke rekening Kompol Hanafiah, disertai nominal yang cukup besar. Semua transaksi dilakukan secara berkala selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya sekadar bantuan finansial biasa. Ini seperti upah diam-diam. Upah atas kesunyian. Aku menatap foto-foto yang kubawa dari brankas. Ada foto ibuku bersama pria itu. Ada foto bayi yang sepertinya Dimas waktu masih kecil. Dan ada foto lain yang menunjukkan sebuah bangunan besar dengan tulisan PT Triwira Mandiri di depannya. Aku mulai mengerti. Ayahku mungkin tidak pernah tahu kalau uang yang diterimanya selama ini adalah hasil dari korupsi. Ia mungkin mengira itu hanya bantuan dari teman lama ibuku. Tapi fakta bahwa uang itu terus mengalir membuatku yakin ayah pasti pernah meragukan sesuatu. Tapi kenapa dia tidak menyelidiki lebih lanjut? Kenapa ia menerima uang itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala.
Aku merasa seperti tersesat dalam labirin rahasia keluarga yang ternyata lebih besar dari yang kukira. Aku mengambil ponselku lalu mengetik kata kunci, Rizky Adiputra, PT Triwira Mandiri. Hasil pencarian langsung muncul. Artikel pertama yang muncul adalah judul berita dari tahun 2003. Mantan bos PT Triwira Mandiri dibekuk KPK, terlibat korupsi proyek infrastruktur. Foto yang muncul di samping artikel itu adalah wajah pria dari foto lama yang ada di tanganku. Aku menutup aplikasi browser, lalu merebahkan diri di ranjang. Kepalaku pusing. Badanku lemas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus membicarakannya dengan Dimas dan Riko? Atau justru diam saja? Tapi bagaimana mungkin aku diam? Sementara mereka saling berebut warisan yang sebenarnya adalah harta haram. Aku menatap langit-langit kamar. Mataku mulai berkaca-kaca. Ayahku, Kompol Hanafiah, seorang polisi yang selama ini kupuja karena keteguhannya menjaga nilai-nilai keadilan, mungkin tidak sebersih yang selama ini kubayangkan. Dan Dimas, saudaraku sendiri, mungkin tidak memiliki darah keluarga kami sama sekali. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Yang pasti, aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus terus mencari kebenaran. Meskipun itu akan menghancurkan segalanya, aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah membaca surat pengakuan itu, melihat foto-foto lama, dan menemukan artikel tentang Rizky Adiputra di internet, otakku terus berputar. Aku mencoba memejamkan mata beberapa kali, tapi setiap kali aku mulai mengantuk, bayangan wajah Dimas muncul. Wajah yang selama ini kupercaya sebagai saudara kandungku sendiri. Padahal sebenarnya, ia bahkan bukan darah daging ayahku. Pagi datang dengan kepala berat dan perut kosong. Aku turun ke bawah dengan langkah lesu. Di ruang makan, Dimas dan Riko sudah duduk berhadapan, sedang sibuk dengan ponsel mereka. Ibu belum turun. Kamu nggak sarapan? Tanya Riko tanpa mengangkat muka dari layar. Aku geleng-geleng pelan. Nggak lapar. Dimas mendengus. Lagian kamu juga jarang ada di rumah. Sekarang baru pulang. Malah nggak nafsu makan. Aku diam saja. Tidak ingin ribut pagi-pagi. Aku ambil segelas air putih, lalu langsung pergi keluar rumah. Udara pagi cukup segar untuk membuat napasku agak lega. Aku duduk di bangku kayu depan halaman, menatap jalanan sepi. Dari jauh, burung-burung berkicau riang, seolah tidak tahu kalau keluargaku sedang hancur perlahan. Aku mengeluarkan ponselku lagi, membuka aplikasi browser, lalu mencari lebih dalam tentang PT Triwira Mandiri. Artikel-artikel lama muncul satu persatu. Proyek Jalan Tol Cisadane Tangerang diduga menyimpang, KPK selidiki aliran dana ke pejabat. 2001. Rizky Adiputra masuk daftar buron KPK. Setelah kabur ke luar negeri, 2004. Kasus korupsi Triwira. Mandiri rugikan negara hingga 80 miliar. 2006. Semakin banyak aku membaca, semakin jelas gambarannya. Ayahku mungkin tidak terlibat langsung, tapi uang dari korporasi korup itu terus mengalir ke rekeningnya selama bertahun-tahun. Dan semua itu pasti disengaja oleh ibuku untuk memberi hidup yang layak bagi anak hasil hubungan gelapnya. Aku menutup ponselku, lalu menyandarkan punggungku ke kursi. Aku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri. Sedang apa? Suara Dimas membuatku tersentak. Ia berdiri di depanku, dengan ekspresi biasa saja, tapi matanya menyipit, seperti sedang mencurigai sesuatu. Cuma baca berita, jawabku. Datar, ia menunjuk ponselku. Tentang apa? Nggak penting, jawabku singkat. Ia duduk di sebelahku. Kamu kayaknya punya sesuatu di pikiranmu, Arini. Sejak kemarin, kamu aneh banget. Aku menatapnya sejenak. Wajahnya masih sama seperti dulu. Arogan, percaya diri, dan suka mengambil alih segalanya. Kamu tahu siapa beneran ayahmu? Tanyaku, tiba-tiba. Wajah Dimas langsung berubah. Maksud kamu? Aku menarik napas panjang. Aku tahu kamu bukan anak kandung ayah. Aku tahu kamu adalah anak dari hubungan mama dengan pria bernama Rizky Adiputra. Pria yang dulu jadi target kasus korupsi besar. Matanya melebar. Ia terdiam beberapa detik,
lalu tertawa kecil. Kamu bercanda ya? Aku serius, Dimas. Aku lihat dokumennya. Bahkan ada foto dan surat pengakuan dari dia sendiri. Senyumnya menghilang. Ia langsung berdiri, menatapku dengan tatapan dingin. Kamu dapat semua itu dari mana? Desisnya. Dari brankas kecil di kamar mama. Dia bilang, sebagian besar aset keluarga kita adalah hasil dari transfer ilegal dari pria itu. Dimas tidak menjawab. Ia hanya mundur selangkah, lalu menggeleng pelan. Ini bohong. Semua ini cuman omong kosong, katanya. Tapi suaranya mulai gemetar. Aku menghela napas. Aku nggak mau menyakitimu, Dimas. Tapi kamu juga harus tahu kebenaran. Ia diam sejenak, lalu berbisik, kalau begitu, kenapa ayah mau menerimaku sebagai anak? Kenapa dia pura-pura? Aku tidak bisa menjawab. Aku juga tidak tahu. Apakah ayah tahu dari awal? Atau ia memang tidak tahu, tapi tetap menerimaku karena cinta yang jelas, Dimas tidak akan bisa menerima ini dengan mudah. Ia menatapku sekali lagi, lalu berjalan masuk ke rumah tanpa kata-kata. Aku menatap punggungnya, sampai menghilang di balik pintu. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi aku juga tahu, kebenaran itu memang pedih, dan aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Aku tidak pernah membayangkan reaksi Dimas akan seperti ini. Setelah percakapan tadi pagi, ia langsung mengunci diri di kamar. Aku tidak mendengar suara apapun dari dalam sana. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya diam yang mencekam. Riko datang menjelang siang. Ia baru saja pulang dari luar kota dan sepertinya lelah. Ia langsung menuju ruang tamu, duduk di sofa favorit ayah dulu, dan menatapku dengan tatapan dingin. Ada apa? Tanyanya pendek. Aku ragu sejenak. Aku sudah bicara sama Dimas. Riko mendongak, alisnya naik. Tentang apa? Tentang asal-usulnya. Jawabku pelan. Wajah Riko langsung berubah. Kamu serius? Kamu bilang dia bukan anak kandung ayah? Aku angguk. Bukan cuma itu. Aku juga kasih lihat dokumennya. Surat pengakuan dari pria bernama Rizky Adiputra. Foto-foto lama. Bahkan transfer uang dari orang itu ke rekening ayah selama bertahun-tahun. Riko termenung. Ia menatap lantai kayu di bawahnya, seolah sedang memproses semua informasi itu. Jadi, selama ini, gumamnya. Selama ini kita berebut warisan dengan orang yang bahkan bukan keluarga kita sendiri? Aku tidak bisa menjawab. Aku sendiri masih merasa aneh dengan semua ini. Bukan karena aku membenci Dimas, tapi karena fakta bahwa hidup kami selama ini dibangun atas dasar sebuah rahasia besar. Apa reaksinya? Tanya Riko lagi. Aku tarik napas panjang. Shock, marah. Tapi dia belum bisa menerima semuanya. Riko tersenyum sinis. Pasti patah banget rasanya jadi tahu kalau selama ini kamu bangga sebagai anak sulung. Ternyata kamu cuman pembantu yang dikasih tempat di rumah orang. Aku menatapnya tajam. Jangan bicara kayak gitu. Ia mendengus. Aku cuma ngomong fakta. Aku menggeleng. Ini bukan soal menang atau kalah, Riko. Ini tentang keluarga. Tentang masa lalu yang harus kita hadapi bersama. Ia mengangkat bahunya. Kalau kamu masih peduli sama keluarga, kenapa kamu kasih tahu Dimas duluan? Harusnya kamu simpan ini. Jadi senjata kalau kita butuh. Aku melongo. Kamu pikir ini cuma permainan? Iya, Arini. Ini memang permainan. Dan kamu baru saja memberi lawan senjata untuk melawan kita. Aku mulai kesal. Ini bukan musuh, Riko. Ini saudara kita, yang bukan darah daging kita. Desisnya keras. Kami terdiam. Suara detak jam dinding terasa begitu jelas di tengah ketegangan ini. Aku akhirnya bangkit dari kursi. Aku nggak mau ikut-ikutan main tipu-tipu lagi. Aku hanya ingin semua ini selesai secara benar. Aku nggak tahan lihat kalian saling hancur-hancuran demi warisan yang sebenarnya haram. Riko tertawa kecil. Kamu masih idealis seperti dulu. Sayangnya dunia nyata nggak sebaik hatimu. Aku tidak menjawab. Aku pergi meninggalkannya sendirian di ruang tamu, lalu menuju kamar Dimas. Aku mengetuk pintu. Dimas, kamu masih di dalam? Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Masuk ya?
Aku membuka pintu pelan-pelan. Kamar itu gelap. Gordon tertutup rapat. Dimas duduk di tepi ranjang menatap layar ponselnya. Di tangannya ada foto lama, foto yang sama yang kubawa dari brankas ibu. Aku masuk perlahan, lalu duduk. Di kursi dekat meja belajarnya. Kamu baca semuanya? Tanyaku pelan. Ia mengangguk tanpa menatapku. Aku menunggu. Ia tidak bicara selama beberapa menit. Hanya diam, menatap foto itu seperti mencari jawaban dari wajah-wajah di dalamnya. Akhirnya ia berbicara. Kenapa Mama bisa melakukan ini? Bisiknya. Aku tidak bisa menjawab langsung. Mungkin karena cinta. Mungkin dia merasa tidak punya pilihan. Ia tertawa kecil, tapi tidak ada tawa bahagia di situ. Hanya rasa sakit. Cinta? Cinta yang bikin ayah percaya aku adalah anaknya? Cinta yang membuat ayah rela kerja keras. Padahal sebagian besar uang itu hasil dari korupsi mantan. Pacar Mama? Aku diam. Dan kamu tahu semua ini duluan, tapi baru sekarang cerita? Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku menunduk. Aku juga baru tahu kemarin. Aku tidak tahu cara menyampaikannya. Aku takut. Takut apa? Takut aku marah? Takut aku hancur? Atau takut aku akan berubah jadi musuhmu? Aku tidak bisa menjawab. Ia bangkit berdiri, lalu menatapku dengan amarah yang mulai membara. Aku hidup selama ini dengan keyakinan bahwa aku adalah putra seorang polisi jujur, anak sulung yang diharapkan menjadi penerus nama baik keluarga. Tapi ternyata, aku cuma anak haram dari pria koruptor yang bahkan tidak pernah mengakui keberadaanku. Aku menatapnya, tidak bisa berkata apa-apa. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya tersengal-sengal. Aku benci ini, Arini. Aku benci semua ini. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tahu kata-kataku tidak akan cukup untuk menyembuhkan lukanya. Aku hanya bisa duduk di sana, melihat saudaraku, yang mungkin bukan saudaraku, menangis dalam diam. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah percakapan dengan Dimas, aku kembali ke kamarku, dan hanya bisa menatap langit-langit. Tidak ada yang terasa benar lagi. Aku merasa seperti tersesat dalam dunia asing, di tengah keluargaku sendiri. Setiap orang menyimpan rahasia. Setiap orang punya niat tersendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa berhenti mencari kebenaran. Karena kebenaran itu adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki segalanya. Atau setidaknya, membuat semua pihak tahu dari mana kita berasal. Pagi datang tanpa sapaan hangat. Di ruang makan, Dimas tidak terlihat. Riko duduk sendirian, menyeruput kopi hitam dengan tatapan kosong. Ibu belum turun dari kamar. Aku mengambil segelas susu dan langsung pergi ke kamar ibu. Aku mengetuk pintu pelan. "Masuk," jawabnya dari dalam. Ia sudah bangun, duduk di ranjang dengan selimut menyelimuti bahumu. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. "Mama, saya butuh bicara," kataku perlahan. Ia mengangguk. "Tentang apa?" Aku menutup pintu, lalu mendekatinya. "Saya sudah kasih tahu Dimas." Wajah ibu langsung berubah. "Kamu sudah bilang?" Aku angguk. Ia marah. Shock. "Tapi ia harus tahu, Bu. Ini bukan tentang siapa yang pantas dapat warisan. Ini tentang siapa kita sebenarnya." Ibuku menunduk. Saya takut ini akan menghancurkannya. Dia memang sedang hancur. Tapi bukan karena saya bilang. Dia hancur karena fakta bahwa selama ini hidupnya dibangun di atas dusta. Ibuku menatapku, matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu, ayahmu tahu." Aku membeku. "Apa?" "Ya. Ayahmu tahu kalau Dimas bukan anak kandungnya." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar keras. "Kapan? Kenapa Mama nggak pernah cerita?" Desaku. Ibuku menarik napas panjang. Beberapa bulan setelah Dimas lahir, aku sempat ingin mengakhiri hubungan kami karena merasa tidak layak menjadi istri seorang polisi. Tapi Hanafiah, dia tidak membiarkanku pergi. Dia bilang, dia mencintaiku, dan dia bersedia menerima apapun masa laluku, termasuk Dimas. Aku masih tidak bisa percaya.
Ayah tahu, tapi tetap menerimamu dan Dimas. Ibuku mengangguk. Dia bilang, cinta itu bukan soal darah, tapi soal komitmen. Dan ia tidak pernah memperlakukan Dimas sebagai anak orang lain. Ia mencintainya sama seperti ia mencintai kalian berdua. Aku menunduk. Dadaku sesak. Lalu kenapa ayah menerima uang dari Rizky Adiputra? Ibuku diam sejenak. Lalu ia menatapku tajam. Karena ayah juga bukan manusia sempurna, nak. Aku terkejut. Ayahmu, dia tahu uang itu tidak bersih. Tapi ia juga tahu, kami butuh. Kehidupan polisi tidak cukup untuk membesarkan 3 anak. Dan mungkin juga ia merasa itu adalah cara Tuhan mengirim rezeki kepadanya. Meskipun caranya salah. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Otakku mulai pening. Tapi kenapa Mama simpan semua dokumen ini? Kenapa nggak dihancurin aja? Ibuku menatapku lembut. Karena suatu hari, kalian pasti akan bertanya. Suatu hari, kalian akan tahu. Aku tidak mau kalian hidup dengan keyakinan palsu. Aku tidak mau kalian saling hancur-hancuran demi warisan yang sebenarnya bukan milik kita secara utuh. Aku menelan ludah. Ada lagi yang belum saya tahu? Ibuku mengangguk pelan. Ada. Di flash disk itu. Ada video. Aku mendongak. Video? Iya, video pengakuanku. Dari beberapa tahun lalu. Sebelum ayah sakit. Aku merekamnya saat merasa mungkin suatu hari, aku tidak akan bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Aku langsung bangkit dari tempat dudukku. Di mana file videonya? Ibuku tersenyum kecil. Coba lihat di flash disk itu, folder bernama kenangan. Aku buru-buru mengeluarkan laptop dari tas, lalu mencabut flash disk dari saku celana. Aku masukkan ke port USB, lalu membuka folder yang dimaksud. Satu file video muncul, judulnya. Untuk anak-anakku, 2018, aku klik file itu. Loading beberapa detik. Layar menunjukkan wajah ibuku, versi beberapa tahun lalu. Ia duduk di kursi yang sama dengan posisi yang sama seperti sekarang. Hanya saja ekspresinya jauh lebih tenang. Kamera menyala dan ibuku mulai berbicara. Video pengakuan ibu 2018. Kalau kalian melihat video ini, berarti aku sudah tiada. Atau mungkin ayah sudah pergi duluan. Entahlah. Aku tidak tahu kapan waktu tepatnya kalian akan menemukan ini. Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Semua yang kulakukan selama ini adalah karena cinta. Cinta pada ayah, cinta pada kalian, dan juga cinta pada masa laluku yang tidak sempurna. Dimas, kamu bukan darah daging ayah, tapi kamu adalah anak yang sangat dicintai olehnya. Jangan pernah meragukan itu. Arini, kamu selalu yang paling peka. Aku yakin, kamulah yang akan menemukan semua ini. Kamu juga yang akan mengambil keputusan terbaik. Dan Riko, aku tahu kamu suka diam-diam mencari celah. Tapi tolong, jangan biarkan keserakahan mengalahkan hatimu. Warisan itu bukan tentang uang. Bukan tentang siapa yang paling berhak. Tapi tentang bagaimana kita bisa saling menjaga, meski dalam ketidaksempurnaan. Jika kalian sampai berebut, maka ingatlah, sebagian besar harta itu adalah hasil dari dosa yang tidak bisa dimaafkan. Uang yang mengalir dari korupsi, dari pria yang dulu mencintai ibumu, tapi tidak pernah bisa memberikan kehidupan yang baik. Jadi jika kalian ingin melanjutkan hidup dengan benar, serahkan semuanya ke pihak yang berwenang. Biarkan negara yang menilai. Biarkan waktu yang membersihkan nama keluarga kita. Aku mencintai kalian, selalu. Aku menutup laptop. Air mata mulai menggenang. Ibuku menatapku lembut. Nah, sekarang kamu tahu semua. Aku mengangguk. Napasku tersengal-sengal. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Yang jelas, aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa diam begitu saja setelah menonton video pengakuan ibuku. Laptop masih terbuka di atas meja. Layarnya sudah gelap. Tapi kata-kata ibu terus terngiang-ngiang di kepala. Jika kalian sampai berebut, maka ingatlah, sebagian besar harta itu adalah hasil dari dosa yang tidak bisa dimaafkan. Aku tahu aku harus bertindak. Tapi dengan siapa? Dengan Dimas yang sedang dilanda amarah dan penolakan?
Atau dengan Riko yang sepertinya hanya melihat semua ini sebagai peluang? Aku memutuskan untuk turun ke bawah. Aku butuh bicara. Benar-benar bicara dengan mereka. Bukan soal uang, bukan soal warisan, tapi soal kita, soal keluarga. Tapi begitu aku sampai di ruang tamu, suasana justru sudah panas. Dimas berdiri menghadap Riko, wajahnya merah karena marah. Riko duduk santai di sofa, tapi ekspresinya dingin dan penuh percaya diri. Kamu nggak punya hak bicara macam-macam tentang warisan, bentak. Dimas doa Riko tersenyum sinis. Oh ya? Kenapa? Karena kamu bukan darah daging ayah? Aku membeku di tangga. Dia tahu, Dimas mendengus keras. Dasar pengecut, kamu cuma mau manfaatkan informasi ini buat ambil bagian terbesar. Riko bangkit, berdiri perlahan. Dan kamu pikir kamu lebih pantas? Hanya karena kamu anak sulung? Padahal kamu bahkan bukan bagian dari keluarga ini secara darah. Dimas maju selangkah, nyaris mendorong Riko. Sekali lagi kamu bilang kayak gitu, aku hancurin kamu. Aku langsung berlari turun. Berhenti, seruku keras. Mereka berdua menoleh, wajah Dimas penuh amarah. Wajah Riko penuh kemenangan. Aku berdiri di tengah mereka berdua, napasku tersengal-sengal. Kita ini saudara, apa kalian lupa itu? Desisku, Riko mendengus. Kalau dia bukan saudara kita, kenapa kita harus anggap dia seperti itu? Aku menatapnya, kesal. Karena ayah tetap menganggapnya sebagai anaknya. Ibu juga. Dan kita juga. Ini bukan soal darah, Riko. Ini soal cinta. Cinta? Riko tertawa kecil. Cinta nggak akan menyelamatkan kita dari keruntuhan kalau aset keluarga dibekukan. Cinta nggak akan membayar cicilan rumah atau biaya hidup bulanan. Aku mengepal tangan. Jadi itulah rencanamu? Biarkan semuanya tetap seperti ini? Biarkan kita saling hancur-hancuran demi uang yang sebenarnya haram? Riko tidak menjawab. Ia hanya menatapku datar. Aku menoleh pada Dimas. Dan kamu? Kamu ingin apa sekarang? Ia diam cukup lama, lalu akhirnya berbicara. Aku ingin tahu. Apakah ayah tahu kalau uang itu hasil korupsi? Katanya pelan. Aku menelan ludah. Iya, ayah tahu. Wajah Dimas langsung berubah. Jadi, ayah bukan polisi bersih yang selama ini kupuja? Aku menggeleng pelan. Ayah manusia biasa. Dia mencintaimu, tapi ia juga membuat kesalahan. Dimas mundur selangkah, lalu duduk di kursi dekat meja. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku menatap Riko. Kamu juga tahu semua ini sekarang. Jadi tolong, stop main-main. Riko menghela napas. Aku nggak main-main hari ini. Aku cuma realistis. Kalau kita nggak ambil langkah cepat, semua aset ini bisa disita negara. Aku menatapnya tajam. Mungkin memang seharusnya begitu. Riko mendengus. Kamu gila. Aku tidak peduli. Aku benar-benar mulai muak. Mereka berdua sama. Sama-sama egois. Sama-sama tidak bisa melihat bahwa ini bukan hanya soal uang. Ini soal harga diri. Soal identitas. Soal masa depan. Dan jika mereka tidak bisa melihat itu, maka aku sendiri yang harus mengambil langkah. Aku meninggalkan mereka berdua tanpa kata-kata lagi. Aku masuk ke kamarku, mengunci pintu, lalu mengeluarkan flash disk dari saku, isi brankas. Itu. Video pengakuan ibu. Dokumen transfer ilegal. Semua bukti ini ada di tanganku. Dan aku tahu, aku tidak bisa menyimpannya lebih lama lagi. Aku duduk sendirian di kamar, menatap flash disk kecil di telapak tangan. Benda itu terasa berat, meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari. Isinya bisa menghancurkan segalanya. Nama baik keluarga, reputasi ayah, masa depan Dimas dan Riko, bahkan mungkin hidupku sendiri. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi awal dari kebenaran, dari keadilan, dari penghapusan warisan haram yang selama ini membangun fondasi keluarga kami. Aku menghela napas panjang, lalu membuka laptop. Aku menyambungkan internet,
mencari kontak internal kepolisian yang bisa dipercaya, seseorang yang bukan bagian dari lingkaran korupsi masa lalu ayah. Setelah beberapa menit mencari, aku menemukan nama Kompol Yudi Saputra, seorang petinggi internal kepolisian yang dikenal aktif dalam pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Ia pernah menangani kasus serupa beberapa tahun lalu. Aku membuka email pribadinya, lalu mulai mengetik pesan kepada Yet. Kompol Yudi Saputra, saya Arini Hanafiah, putri dari Alm. Kompol Hanafiah. Saya ingin melaporkan sesuatu yang mungkin penting untuk penyelidikan kasus korupsi PT Triwira Mandiri yang pernah ditangani KPK beberapa waktu lalu. Saya memiliki dokumen, foto, dan video pengakuan yang bisa menjadi bukti tambahan bahwa uang hasil korupsi perusahaan tersebut sempat mengalir ke rekening pribadi ayah saya selama bertahun-tahun. Saya siap menyerahkan semua bukti ini jika dibutuhkan. Salam hormat, Arini Hanafiah. Aku menekan tombol send tanpa ragu-ragu lagi. Selesai. Tapi begitu layar berganti, rasa takut langsung merasuk. Jantungku berdebar cepat. Napasku tersengal-sengal. Apa yang baru saja kulakukan? Aku baru saja menandatangani akhir dari segala sesuatu yang dulu kukira sebagai keluargaku. Aku bangkit dari kursi, lalu berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Tidak bisa diam. Pikiran terus berputar. Lalu tiba-tiba, pintu kamarku diketuk. Arini, suara Riko dari balik pintu. Buka. Aku menoleh ke arah pintu. Tidak berniat membuka. Aku nggak butuh omongan kamu sekarang, Riko. Ini penting, desaknya. Aku tahu kamu sedang bikin sesuatu. Aku lihat komputermu masih menyala dari celah pintu. Aku mendengus. Jadi kamu mengintip? Kamu terlalu mudah ditebak, Arini. Sekarang buka pintunya. Aku ragu sejenak, lalu akhirnya membuka. Aku nih dan membuka pintu. Riko masuk tanpa izin. Matanya langsung menuju laptop di atas meja. Ia melihat layar, lalu menatapku curiga. Kamu sudah kirim apa-apa? Tanyanya pelan tapi tajam. Aku diam. Wajahnya langsung berubah. Kamu gila ya? Kamu mau hancurin keluarga kita sendiri? Aku menatapnya dingin. Keluarga kita sudah hancur dari dalam, Riko. Aku hanya ingin membersihkannya. Dengan cara memberikan bukti itu ke polisi. Kamu pikir mereka akan percaya cuma karena kamu bilang begitu? Kamu pikir mereka nggak akan menyelidiki kita juga? Keluarga mantan polisi ternama yang tiba-tiba punya hubungan dengan koruptor? Aku tidak menjawab. Riko maju selangkah. Kalau mereka ambil alih kasus ini, semua aset kita bisa disita. Warisan ayah hilang. Nama keluarga kita jadi sampah. Dan kamu akan jadi biang kerok semuanya. Aku mengepal tangan. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa diam saja melihat kita saling hancur-hancuran demi uang haram. Aku tidak bisa hidup dengan dusta ini terus-menerus. Riko tertawa sinis. Kamu masih idealis seperti dulu. Sayangnya, dunia nyata nggak butuh idealisme. Dunia nyata butuh strategi, butuh kekuatan. Dan kalau kamu benar-benar kirim itu ke polisi, maka kita semua akan jadi pecundang. Aku menatapnya tajam. Lebih baik jadi pecundang dengan hati bersih, daripada jadi orang kaya dengan dosa di tangan. Riko menggeleng. Kamu pasti nyesel nanti. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di tempat, membiarkannya pergi sendiri. Setelah ia keluar, aku kembali duduk di depan laptop. Email itu sudah terkirim. Tidak bisa ditarik kembali, dan aku tahu, tidak lama lagi, segalanya akan berubah. Email itu tidak butuh waktu lama untuk mendapat respons. 2 hari setelah aku mengirimnya, seorang perwira dari divisi Propam datang ke rumah. Ia ditemani oleh petugas dari Bareskrim Mabes Polri. Mereka membawa surat penelusuran aset dan permintaan keterangan tambahan terkait aliran dana dari kasus korupsi PT Triwira Mandiri. Ibu, Dimas, Riko, dan aku dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan. Tapi yang paling banyak ditanyakan adalah dokumen-dokumen di dalam flash disk yang kuserahkan secara sukarela. Mereka memeriksa rekening bank keluarga, melacak riwayat transfer, menemukan bukti bahwa uang pensiunan ayah selama ini hanya sebagian kecil dari total harta keluarga. Sisanya,
berasal dari praktik gelap yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tidak sampai seminggu, semua media nasional mulai menyorot kasus ini. Putri mantan perwira polisi. Serahkan bukti korupsi ayahnya sendiri, warisan keluarga Hanafiah. Diduga hasil dari kasus korupsi lama, berangkas rahasia berisi video pengakuan ibu jadi bukti kunci. Nama baik ayah runtuh dalam sekejap. Penghargaan-penghargaannya dicopot dari institusi. Foto-fotonya dihapus dari situs resmi kepolisian. Bahkan upacara militer yang dulu dilangsungkan saat pemakamannya pun jadi sorotan, karena masyarakat mulai tahu fakta barunya. Dimas tidak bisa menerima ini. Ia menghilang beberapa hari setelah pemberitaan pertama muncul. Aku mencoba menelponnya, tapi nomornya tidak aktif. Ia bahkan tidak pulang ke rumah lagi. Aku tidak tahu apa ia ingin melupakan semuanya, atau malah sedang mencari jawaban dari pria yang sebenarnya adalah ayah kandungnya. Riko tetap tinggal di rumah, tapi ia seperti orang yang kehilangan arah. Uang keluarga dibekukan sementara, dan ia tidak bisa mengakses aset apapun. Ia marahi teman-temannya, dipecat dari pekerjaannya, dan pada akhirnya, ia juga pergi tanpa pamit. Hanya ibu dan aku yang masih tersisa. Aku memutuskan untuk tinggal bersamanya. Aku menyewa apartemen kecil di dekat rumah sakit, agar mudah jika harus kontrol kesehatannya. Ia tampak lebih tenang sejak kami pindah. Seperti beban besar telah dilepaskannya. "Apa kamu menyesal?" tanyanya suatu sore saat kami sedang minum teh bersama. Aku menggeleng pelan. "Enggak, ini memang jalan yang harus kita ambil." Ibuku tersenyum lemah. "Kamu anak yang kuat, Nak. Lebih kuat dari kami semua." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap langit-langit apartemen itu. Langit-langit yang rendah, sempit, dan tidak sebesar rumah besar tempat kami dulu tinggal. Tapi rasanya lebih ringan, lebih damai. Karena kali ini, kami hidup dengan benar. Beberapa bulan kemudian, hasil investigasi internal menyatakan bahwa sebagian besar aset keluarga memang terbukti berasal dari aliran dana ilegal. Pihak negara menyita sebagian besar properti dan tabungan keluarga. Hanya sisa kecil yang dibiarkan untuk biaya hidup sehari-hari, dan itu diberikan langsung kepada ibu. Aku tidak mengambil bagian apapun. Aku hanya ingin keluar dari segala keributan ini. Aku melamar pekerjaan sebagai editor konten di sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada edukasi anti korupsi. Aku tidak digaji besar, tapi pekerjaan itu membuatku merasa berguna. Aku menulis artikel, membuat video dokumenter, dan ikut mengedukasi generasi muda tentang pentingnya transparansi dan integritas. Suatu hari, ketika sedang menghadiri seminar di kampus, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah berani mengambil langkah itu. Maaf kalau aku tidak bisa mengikutimu. Aku masih butuh waktu." Daku membaca pesan itu berulang-ulang. Aku tidak tahu di mana Dimas sekarang. Tapi setidaknya, ia masih mengingatku. Dan itu cukup. Aku tidak akan pernah bisa mengembalikan nama baik ayah. Tapi aku bisa membangun hidupku sendiri. Tanpa dusta. Tanpa warisan palsu. Tanpa beban masa lalu. Aku Arini Hanafiah. Bukan putri seorang polisi legendaris. Bukan ahli waris dari harta haram. Tapi aku adalah wanita yang berani mengungkap kebenaran meskipun itu melukai. Dan itulah identitas yang sebenarnya. Terkadang, kebenaran itu menyakitkan. Tapi dari rasa sakit itulah kita belajar siapa kita sebenarnya. Arini mungkin tidak mendapat warisan harta, tapi ia mendapat sesuatu yang lebih berharga, kejujuran. Dan dalam kejujuran itu, ia menemukan kedamaian. Karena terkadang, keluar dari konflik bukan berarti kalah, tapi justru menjadi awal untuk bangkit. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.